Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Turyono pada video pembelajaran matematika. Matematika asik, mudah, menyenangkan. Pada kali ini saya akan membahas soal-soal dan pembahasan materi rata-rata atau min. Lalu saja ke soal yang pertama. Rata-rata 15 bilangan adalah 13,2. Jika rata-rata 8 bilangan yang pertama adalah 12,5 dan rata-rata 6 bilangan kedua adalah 14,5, maka nilai bilangan ke-15 adalah, nah kita akan selesaikan soal yang pertama ini. Nah, berarti kita gunakan rata-rata gabungan ya. Di sini rata-rata gabungan sama dengan nilai yang pertama adalah 8 bilangan ya. 8 bilangan berarti 8 dengan rata-rata 12,5. Kemudian ditambah yang 6 bilangan kedua dengan rata-rata 14,5. Kemudian bilangan yang satu lagi misalkan kita X ya, bilangan yang ke-15. Ini yang ditanyakan ada yang X dibagi jumlah seluruh bilangannya ada 15 ya. Dengan rata-rata gabungannya sudah diketahui adalah 13,2 ya. 13,2 sama dengan kita kalikan 8 kali 12,5 adalah 100 ya. 6 kali 14,5 adalah 84 ditambah 3 jadi 87 ditambah X per 15. Nah, kita kalikan, kali silang ya. Jadi 100 ditambah 87 ditambah X berarti 187 ditambah X sama dengan 13,2 kali 15. 13,2 kali 15 adalah 198. Nah, jadi nilai X-nya sama dengan 198 dikurangi 187. Jadi X-nya adalah 11. Nah, jadi nilai X-nya adalah 11. Baiklah, kita lanjutkan soal selanjutnya berkaitan dengan median atau nilai tengah. Langsung saja ke soalnya. Nilai median dari data berkelompok berikut adalah, nah berarti kita harus menentukan rumus median untuk data berkelompok ya. Rumus median data berkelompok, median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah setengah dari banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi frekuensi kelas median dikali lebar kelas atau panjang kelas. Nah, sebelum menentukan tepi bawah kelas median, kita harus menentukan dulu jumlah frekuensinya. 8 tambah 12 adalah 20, tambah 15 35, tambah 9 adalah 44, tambah 6 adalah 50. Nah, berarti nilai mediannya adalah 25 ya, setengah dari 50. Nah, ada di mana letaknya, di kelas keberapa? 8 ditambah 12 adalah 20, tambah 15 adalah 35. Oh, berarti ada di kelas ketiga. Nah, berarti tepi bawah kelas mediannya adalah batas bawah dikurangi 0,5, maka 45,5 ditambah setengah kali N, banyaknya data 50 jadi 25 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Berarti sebelum ini kumulatifkan 8 tambah 12 adalah 20 dibagi frekuensi kelas median adalah 15
kali lebar kelasnya adalah, kita bisa hitung langsung ya, 46, 47, 48, 49, 50, jadi 5. Atau batas bawah batas atas dikurangi tepi atas dikurangi tepi bawah, jadi 50,5 kurangi 45,5, jadi 5. Nah selanjutnya berarti 45,5 ditambah 25 kurangi 20 adalah 5 kali 5 per 15 sama dengan 45,5 ditambah 5 kali 5 adalah 25 per 15 sama dengan 45,5 ditambah kita bagi 5 maka menjadi 5 per 3. Nah 5 per 3 itu desimalnya adalah 1,2 per 3 atau 67. Nah maka menjadi kita jumlahkan hasilnya adalah 47,17 ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Baiklah, kita lanjutkan soal selanjutnya berkaitan dengan modus atau nilai terbanyak ya. Nilai modus dari data berkelompok berikut adalah, nah ini adalah modus untuk data berkelompok. Nah kita berarti harus tahu rumusnya, bahwa modus itu sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 atau selisih nilai kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya per D1 ditambah D2. Nah kalau D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya dikali lebar kelas atau panjang kelas. Nah berarti kita harus mencari kelas modusnya yang mana, berarti yang paling banyak muncul adalah ini, frekuensinya paling besar adalah 15 ya. Berarti kelas modusnya ada di kelas ketiga. Tapi bawahnya itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 61 kurangi 0,5 adalah 60,5 ditambah D1 adalah selisih kelas modus, frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. 15 dengan 12 selisihnya adalah 3 per 3 ditambah D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Berarti 15 kurangi 8 adalah 7. Kemudian lebar kelas atau panjang kelas adalah, kita bisa hitung mulai dari 61 sampai 70 adalah 10 ya. Lebar kelasnya 10. Kita lanjutkan, berarti 60,5 tambah 3 kali 10 30. 3 tambah 7 adalah 10. Jadi 60,5 ditambah 30 bagi 10 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 63,5. Jadi jawabannya adalah yang D. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal yang terakhir berkaitan dengan kuartil atas. Langsung saja ke soalnya. Kuartil atas dari data berkelompok berikut adalah, nah kuartil atas itu adalah sama dengan Q3 ya. Q3 berarti rumus dari Q3 atau kuartil atas, Q3 itu sama dengan berarti tepi bawah kelas Q3 ditambah, karena Q3 berarti 3/4 dari banyaknya data atau banyaknya frekuensi dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas Q3 dikali lebar kelas atau panjang kelas. Nah kita harus menentukan di mana letak Q3 itu. Nah kita harus hitung jumlah frekuensinya. 6 ditambah 15 21 ditambah 20 41 ditambah 10 51 tambah 9 adalah 60. Nah jumlahnya 60. Nah berarti kelas ketiga adalah 3/4 kali 60 ya. 3/4 kali 60 adalah 45. Nah di mana letak 45 itu? Kita jumlahkan lagi. 21 tambah 20 adalah 41, masih kurang. Berarti di sini ya, karena 41 tambah 10 51. Berarti ada di kelas yang keempat. Nah di sini berarti tepi bawah kelas Q3-nya adalah 156 dikurangi 0,5, berarti 155,5 ditambah 3/4 kali 60 adalah 45 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, berarti kita jumlahkan sebelumnya. Nah, tadi 21 tambah 20 adalah 41 per frekuensi kelas Q3 adalah ini ya,
10 dikali lebar kelas atau panjang kelasnya adalah 156, 157, 158, 159, 160 adalah 5. Nah, maka 155,5 ditambah 45 kurangi 41 adalah 4 dikali 5 per 10 sama dengan 155,5 ditambah 20 dibagi 10 berarti 155,5 ditambah 20 bagi 10 adalah 2, jadi hasilnya adalah 157,5. Nah, jadi kuartil atasnya atau Q3-nya adalah 157,5. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan soal-soal dan pembahasan materi statistika. Mudah-mudahan kalian bisa memahami soal-soal ini dengan baik. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran matematika yang selanjutnya. Matematika asik, mudah, menyenangkan.